Kemudian kita lanjutkan halaman 31. Ada contoh di sini. Tentukan hasil perkalian dari bilangan berikut. Dari perkalian berikut. Yang A 4X dikali 9B. Yang B 12C dikali 5A dikurang 6B. Terus yang kedua, ada tentukan hasil pembagian berikut. Ya. Yang A 12A kuadrat dibagi 3B, yang B 45A pangkat 3 ditambah 15A dikurang 10 dibagi 5A. Terus yang ketiga juga. Kita lanjut nomor 1 dulu. Tentukan 4A dikali 9B. Ya. Mudah ya. Jadi teman-teman cukup mengelompokkan saja. Ada berbagai macam cara. Tadi ya, kalau tadi saya bilang kambing itu sama bebek nggak bisa satu, itu kalau dijumlah. Ya. Maksudnya dijumlah itu kita memasukkan bebek ke dalam kambing. Itu nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Campur itu nggak bisa. Tapi kalau dia bentuknya perkalian itu bisa. Masukkan di perkalian itu kita bisa, tapi tidak menghilangkan hurufnya. Contoh nomor 1 ini adalah seperti itu ya. Jadi 4 sama 9 dikali jadi 36. A dikali B jadi AB. Nggak ada yang hilang di situ. Kita nggak menghilangkan satupun ya. Kita malah menambahkan itu dengan baik ya. Kemudian yang B itu tadi 12C dikurang 12C buka kurung 5A dikurang 6B. Itu sama tadi kita pakai sifat yang sebelum kita bahas ya. 12-nya itu kita kali ke dalam, ke kurung ini, ke 5A, kejauhan sorry. Nah, jadi 12-nya dikali 5 ya. Ingat ya, perkalian itu bisa diganti oleh perkalian, bisa titik, bisa kurung. Oke. Kemudian di sini si 12-nya juga kita kalikan dengan 6B, minus 6B. Habis ke sini, habis ke 5, dia ke minus 6, jadi hasilnya ini minus 12C dikali 6B, sehingga kita kalikan 12C kali 5A, 12 kali 5 hasilnya 60, C dikali A hasilnya CA atau AC, tadi ya sama aja. Kemudian 12C dikali 6B, berarti 12 dikali 6 hasilnya 72, C dikali B adalah CB atau PC, sama aja ya. Kemudian yang ketiga, nomor 2A maksudnya 12A kuadrat dibagi 3B, ya. Ini pembagian bisa kita bentuk seperti ini. 12A kuadrat dibagi 3B adalah 12-nya dibagi 3 adalah sama A dikali A kuadrat dibagi B. Ya, kita tunjukkan di sini, maka 12 bagi 3-nya adalah 4A, 4. Kemudian A kuadrat dibagi B tetap A kuadrat B. Jadi, ini kan hasilnya 4 nih. 4 dikali A kuadrat sama B. Jadi, ini 4A kuadrat per B. Kemudian yang B 45A pangkat 3 ditambah 15A dikurang 10 dibagi 5A. Ya, jadi semuanya harus kita bentuk ke dalam pecahan 5A. Ya, kalau ini udah begini berarti udah bentuk ke 5A semua penyebutnya. Tinggal kita operasikan. Ingat ya, pengoperasian itu harus sesuai dengan sukunya, ya. Di sini berarti kalau kita fokus ke pengerjaan satu-satu nih, yang ini berapa nih? 45 dibagi 5, 9. A pangkat 3 dibagi A. Itu dapat A pangkat 2, dapat dari mana? Tadi ya, bentuk kepecahan biasa. Kalau dia bentuknya begini, ya tinggal kita kurangkan saja pangkatnya. Ini pangkat 3 yang atas. Yang bawah itu pangkat 1. Ini pangkat 1 nih, ini pangkat 1. Jadi pangkat 2 hasilnya ya. 3 dikurang 1 kan 2. Tuh. Kemudian ditambah 15A dibagi 5A. Itu hasilnya 15 dibagi 5 hasilnya 3. A dibagi A hasilnya habis ya. Pangkat 1 dibagi pangkat 1 dikurang pangkat 1 hasilnya habis. Tinggal pangkat 0 ya. Kemudian 10-nya karena nggak punya pembagi maka ditulis lagi 10 per 5A. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, ini nggak ada A, jadi A-nya di bawah. Gitu ya. Jadi setiap suku pembilang dibagi dengan penyebutnya. Kemudian nomor 3 juga nggak kalah menarik, nggak kalah seru. Di sini kita pakai sifat ya. Kita kalikan dulu ke dalam kurung-kurungnya. Setiap yang ada kurung dapat hasilnya ini. Kemudian juga bawahnya sama, masukin ke kurung-kurung, hasilnya bawah. Kita cek ya satu persatu.
Pertama yang terdekat dulu. X kuadrat dikali A kuadrat. Hasilnya A kuadrat X kuadrat. X kuadrat dikali min 2AX. Ya, jadi hampir habis. Jangan A-nya doang. Harus ketemu sama pemisahnya. Pemisahnya kan penjumlahan. Jadi harus habis. X kuadrat, saya ulang. X kuadrat dikali minus 2AX. Jadi min 2AX pangkat 3. Gampangnya, idealnya penulisan itu harus didahulukan dengan angka terlebih dahulu. Angka, baru huruf biasa, baru pangkat. Kayak gini contohnya. Supaya nggak bingung. Terus teman-teman juga harus istiqomah nih. Jadi aljabar itu mengajak kita istiqomah juga. Kalau nulisnya depannya angka, angka semua. Ya, teman-teman lihat ya di sini ya. Ini angka semua loh depannya. Ya, jadi kita harus benar-benar fokus mengerjakannya. Kemudian kita lanjutkan di sini, ya, perpindah slide-nya. Tadi udah sampai bawah yang 2. Berarti sekarang yang X kuadrat ditambah 4X. Jadi 4X kuadrat. Yang atas selesai, kita yang bawah 2X dikali AX berarti 2AX kuadrat. X-nya jadi kuadrat kan? Karena X-nya pangkat 1 ditambah pangkat 1. Ya, perkalian dalam bentuk pangkat 1 itu pangkatnya ditambah. Kemudian hasilnya menjadi AX kuadrat A2X kuadrat per 2AX kuadrat dikurang 2AX pangkat 3 dibagi 2AX pangkat 2 ditambah 4X kuadrat dibagi 2AX kuadrat. Ya, yang bawah ini sebenarnya sama aja yang ini. Kayak gini nih, kayak tadi nih. Ini kan cuma 1, jadi ada 3 gitu. Karena itu kan mencakup semuanya. Tinggal kita bagi satu per satu. Ya, kita bagi yang ini dulu. A kuadrat X kuadrat per 2AX kuadrat. Yang atas pangkat berapa A-nya? 2. Yang bawah pangkat berapa? 1. Berarti 2 dikurang 1 tinggal pangkat 1 tinggal A doang. Ya. Yang atas X-nya berapa? X kuadrat. Yang bawah X kuadrat juga. X kuadrat sama X kuadrat itu habis. Jadi tinggal nggak ada apa-apa di situ. Jadi hasilnya cuma A per 2. Gampang ya? Terus sebelahnya ini gampang banget nih. 2 sama 2 habis. A sama A habis. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Jadi X-nya itu dikurang. 3 dikurang 2. Jadi tinggal X doang. Min X dari sini ya. Kemudian yang sebelahnya 4X kuadrat per 2AX kuadrat. 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. A-nya tetap di bawah karena yang atas nggak punya A. X sama X-nya habis. Jadi hasilnya seperti ini. Mudah sekali ya. Ini tinggal diulang-ulang lagi video ini gitu.